Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Waalaikumsalam. gue udah cukup jelas kan ya? Jelas mas. Oke. Eh, Hari ini kita bakal lanjutin yang kemarin ya. Eh, yang part satunya kemarin kita udah ngebahas dasar-dasar R ya, tentang aturan bikin nama, terus eh, bikin vektor, bikin faktor ya. Nah, sekarang kita lanjutin ke matriks karena di sini kebanyakan orang statistik matematik, jadi kalau matriks harusnya udah nggak terlalu panjang bahasannya ya. Terus nanti array, mudah-mudahan sampai ke data frame dan list ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bicara soal function dan package. Oke. Atau sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak dari materi yang kemarin, atau punya pertanyaan tentang R? Kemarin terakhir sampai mana tuh mas? Gue lupa. Sampai faktor. Apa faktor ya? Faktor. Oh iya. Belum ada sih yang mau ditanyain. Kita lanjut ke matriks ya. Oke. Sip. Jadi matriks ini salah satu jenis objek data yang ada di R, dan juga apa namanya, software analisis data yang lain ya. Gue nggak tahu kalau di Python nyebutnya matriks juga nggak ya. Jadi matriks ini objek data yang punya dua dimensi, ada baris, ada kolom, ya biasalah ya, kita matriks di kuliah juga gitu. Terus ciri khas lain dari matriks itu nilai dari tiap elemennya harus sama. Jadi kalau numerik ya numerik semua, kalau karakter ya karakter semua. Mas Aep, sorry, ini belum share screen ya? Belum ya gue. Belum. Udah ya? Oke, udah. Oke. Nah, sekarang jadi dari matriks, dari vektor yang kemarin kita bahas ya, vektor ya, bukan faktor. Kita bisa bikin sebuah matriks ya. Jadi makanya kenapa urutan pembahasannya itu pasti dari vektor dulu, baru faktor, habis itu matriks. Jadi untuk bikin matriks tetap apa namanya, sumbernya dari vektor gitu ya, atau dari data frame, kita ambil beberapa kolom gitu misalnya, atau dikonversi. Biasanya notasinya baris itu dengan M ya, banyaknya baris. Kalau kolomnya itu notasinya N gitu ya. Nah, misalnya ini kita punya vektor X gitu ya, isinya 1, 2, 5, 4 dan seterusnya. Ini kurang gede nggak? Oke. Jadi vektor X isinya ini nanti gue copy. Nah, kita bisa tahu dimensinya X ini dengan pakai length.
length ini maksudnya berapa banyak elemen di vektor gitu ya. Jadi ini ada 16. Nah, karena punya 16 elemen, maka dimensi matriks yang dapat dibuat adalah 2 angka yang hasil perkaliannya menghasilkan 16, atau apa kita bilang, faktor ya, faktor dari 16. Jadi 16 itu kan bisa 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4 gitu ya, atau seterusnya. Nah, buat bikin matriks di R, kita pakai function namanya matriks. Ini ada di base-nya R. Argumen pertama adalah vektor, gitu ya. Terus ukurannya itu kita tentuin pakai n col dan n row. Bisa kita pakai dua-duanya, ya kita sebutin dua-duanya, n col-nya berapa, n row-nya berapa, atau cukup salah satu, ya. Nanti yang lain menyesuaikan. Nah, misalnya gini ya, matriks data sama dengan gitu ya, vektornya X yang 16 elemen tadi, terus kita sebutin n row sama dengan 4, berarti n col-nya menyesuaikan gitu ya, karena 16 gitu ya, 16 elemen ketika dibagi 4 berarti sisanya 4 gitu ya. Jadi barisnya 4, kolomnya menyesuaikan jadi 4. Nah, kalau kita pilih n row-nya 8 ya, maka barisnya 8, kolomnya ya 2 gitu, karena 8 kali 2 jadi 16. Bisa nggak kita tentukan gitu ya, kita pilih ukuran lain dari matriks X ini gitu ya. Misalnya yang bukan faktor dari 16, katakanlah 8 kali 3. 8 kali 3 itu kan 24 ya. Bisa nggak? Ya, kalau secara teori tentu nggak bisa kalau kita ngomongin aljabar matriks ya, karena perkaliannya kan harus sesuai ya, 8 kali 2, 2 kali 8, 4 kali 4, dan seterusnya, karena elemennya ada 16. Dan keduanya harus bilangan bulat. Tapi di R ya, ini bisa kita pilih ukuran yang sebenarnya tidak memenuhi gitu ya, nggak sesuai. Misalnya tadi 8 kali 3 ukurannya gitu ya. Tapi perlu hati-hati karena bisa jadi hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau di R biasanya dikasih warning, tapi bisa gitu dibikin gitu ya. Nah, misalnya gini, kalau kita sebutin n row 8 gitu ya, selesai, nggak ada n col, berarti kan 8 kali 2. Nah, sekarang kalau kolomnya jadi 3, berarti kan ada 24 elemen, ukurannya 8 kali 3. Nah, dia akan munculin warning. Jadi length datanya 16, not sub multiple or multiple of number of columns 3 ya. Jadi bukan perkalian 3 nih gitu. Akhirnya dia akan maksain gitu ya, tentu dengan warning ini, dipaksa supaya jadi 8 kali 3. Nah, gimana caranya? Dia akan ngambil dari elemen pertama kekurangannya berapa gitu ya, berapa elemen lagi nih yang kurang, maka dia akan ngambil dari mulai dari elemen pertama lagi.
Nah, misalnya tadi 1, 2, 5 gitu ya. Berapa sih X-nya? 1, 2, 5, 4 ya. Ke bawah ya. 1, 2, 5, 4 ke bawah dulu. Terus ini elemen 9 sampai 16. Nah, karena dimintanya 3 kolom, berarti kan perlu elemen baru nih. Nah, dia ngambilnya dari sini. Ya, ini elemen 1, 2, 3, 4 sampai elemen ke-8. Nah, secara prosesnya di R bisa, tapi ini ada warning. Ya, warning tadi bisa jadi ini nggak sesuai. Itu. Ini nggak ada yang masuk lagi kan ya? Itu ya. Ada pertanyaan nggak? Belum, Mas. Oke. Nah, gimana kalau ukurannya mau 7 kali 3 ya, dari 16 elemen tadi. Ya, dia menyesuaikan sekali lagi. Berarti kalau 16-nya kan di sini ya. 7, ini 14, 15, 16. Ini elemen 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dia ngambil untuk mencukupkan gitu ya. Jadi nggak dibikin missing. Oke. Oh, ini dulu. Matriks itu kalau kita dari vektor ya, dia nempatin vektornya itu kolom dulu ya. Jadi diisi dulu kolom ya, sudah cukup baru elemen berikutnya ngisi kolom berikutnya ke bawah. Oke. Nah, kalau ini contohnya bikin matriks tapi dari vektor yang ngambil dari data frame. Ya. Jadi ada namanya mtcars, ini data frame, kemudian ada kolom variabel namanya mpg. Nah, kalau kita mau ngambil kan begini ya, maka ini akan jadi sebuah vektor ya, kita simpan ke dalam X yang baru. Nah, ini nilainya lengthnya 32. Nah, kalau 32 kan misalnya 8 kali 4 gitu ya, maka ini akan diisi ke bawah. Nah, argumennya secara default itu by row sama dengan true. Jadi setiap sorry defaultnya by row sama dengan false. Nah, ini defaultnya by row sama dengan false, isi dulu ke bawah. Kalau kita mau ngisinya ke samping dulu gitu ya, maka by row sama dengan true. Ini ya. Nah, kalau kita biar gampangnya kita ambil nilai 1 sampai 10. Ukurannya 5 kali 2. Kemudian pakai by row sama dengan true. Berarti kan ke samping dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Kalau by row sama dengan false, dia ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 di sini. Kalau nilainya mau sama semua gitu ya, kita bisa sebutin aja satu nilai di datanya ya, skalar gitu. Baru kita tentuin urutannya. Misalnya di sini matriks 0. Ya udah, datanya sama 0, and row ya berapa, and call berapa. Mas, Ya. misalkan itu kan bikin 0 semua ya. Misalkan yang parameter pertamanya itu langsung 0 aja nggak pakai data sama dengan, bisa kan ya? Bisa. Jadi Bisa ya? langsung 0, data sampai dia hilang. Oh ya, 0,5,6 juga bisa ya? Bisa. Oh iya, bisa 0 berarti ya. Oke.
Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita udah bikin nih matriks buat mengakses elemen dari matriks gitu ya. Kita bisa pakai indeks baris sama kolomnya. Misal dari matriks M ini, mana tadi matriks M ya? Yang ini, ya. Kita ambil semua elemen di baris keempat. Ya. Jadi M4, ini blank. Ya, boleh spasi, boleh blank. Atau koma langsung ini. Jadi indeksnya itu pertama baris, di sini kolom. Ya. Ini indeks kolomnya. Nah, kalau ini berarti ambil semua semua baris ya di kolom ketiga. Jadi ambil semua kolom 3 ke bawah ya. Nah, outputnya ini akan jadi sebuah vektor. Kecuali kalau lebih dari satu gitu ya. Misal ini kolom 3 sama 4 gitu ya. Maka dia akan jadi matriks lagi. Tapi kalau cuma satu kolom atau satu baris, dia akan jadi satu buah vektor. Ya. Nah, kalau ini dia ngambil elemen di baris ketiga dan baris keempat dan kolom ketiga. Berarti nilainya cuma satu nih. Baris ke 4 ya tadi. Baris keempat, kolom ketiga. Nah, ini. Oke. Nah, kalau misalnya mau mengambil beberapa, gitu ya. Ini baris keempat dan keenam, tapi dari kolom ketiga. Gitu ya. Berarti kita pakai vektor elemennya, ya. Baris keempat dan 6, kolom ketiga. Gitu. Nah, kalau kita mau ambil nilai diagonal utamanya, ya, diagonal utama tuh yang ini, ya, yang tengah sini. Kalau matriksnya ukurannya sama ya, n kali n gitu, misalnya ini nih 4 kali 4, diagonal utamanya tuh ini, ya. Jadi ambil diagonal utama, kita pakai function namanya diag. Ini ya. Nah, kalau dari itu, ini kan sebenarnya ada yang nggak pas ya. 21, 19, 30, 30,4 di sini. Nah, ini karena ukurannya nggak sama ya, baris sama kolomnya, maka dia cuma ngambil ini. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Mas. Oke, kalau gitu gue yang nanya. Dari diagonal utama ini, nilai apa yang bisa diambil? Dari diagonal utama ini, yang mana, Mas? Kalau kita belajar matriks. Ini gue takut salah juga sih nanya. Gue lupa. Kalau nggak salah tuh ada nilai yang bisa kita ambil dari diagonal utama. Ada yang inget nggak ya? Oh, rank matrix. Bukan.
Kalau Apa ya? Pelajaran jabrik ya pokoknya. kan lu paling depan pil sendirian. Iya, tapi itu udah berapa 5 tahun yang lalu ya. Eh teras ya kalau nggak salah ya. Teras ya, orang sih. Bener nggak sih? Hitungnya dari diagonal utama. Iya, iya. Putri, Dila, bener nggak ini? Ntar masih ngecek. Dia Tres buku. maksudnya ya? Tres. TR. Tres. Tres. Kalau di kita namanya teras. Iya, benar. Bener ya? Putri langsung gak mau kalah ya. Enggak, tadi kan lagi browsing. Oh, oke. Buka slide kuliah, Put. Enggak. Kuliahnya nggak ada slide-nya ya? Ya kan pakai ini ingatan kalau di papan kalau sama Pak Anang. Si itu mah, Mas, kalau si Putri udah nggak dapat patotong. Oh, Dapet. Dapat satu semester, Dapet. satu UTS ya? Iya. oh, Iya, nggak full dia. nggak full. Udah pensiun patotongnya. Untung UASnya nggak sama Pak Totong, jadi agak terisi sedikit gitu. Ngomong-ngomong, Kalau Pak Totong udah nguap aja gitu. ngomong-ngomong, ini kan direkam, nanti bakal gua upload ya. Jadi nggak akan gua sensor nih nyebutin namanya nih. Ya, nggak apa-apa, nggak akan nonton kayaknya bapaknya. Mau nangis. Mau nanya Pak, boleh? Ya. Mungkin yang di atas tadi sih fungsi matrik di R. Mm-mm. Aku mau nanya itu kan tadi misalnya kita nginput salah satu m column sama n row-nya kan satunya bakal nyesuaiin apa ya? Mm-mm. Kalau kita nggak input sama sekali itu bisa by default-nya gitu nggak Pak? Kalau di R? Misalnya ininya nggak disebutin gitu ya. Iya, sama sekali. Kita coba ya. Nih misalnya gue punya vektor A. Kalau nggak salah dia ukurannya 1x1 tuh. Kelihatan nggak? Enggak, Mas. Oh iya. Masih bukunya. Masih buku ya. Ntar gue ulangin. Nih, kelihatan nggak? Matriks data sama dengan NA, N row sama dengan 1, N col sama dengan 1. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Kelihatan. Otomatis ya berarti ya. Defaultnya itu N col sama dengan 1. Nah, yang dia utamain ya, kalau kita nggak nyebutin salah atau keduanya lah ya, keduanya nggak kita sebutin, maka dia bakal mengutamakan nilai N col. Jadi kolomnya 1. Kalau kita nggak sebutin berarti jadi matriks N kali 1. Nah. Mungkin aku mau nanya lagi, ini sedikit lupa Pak, udah lama nggak ngeran matriks di R. Kan tadi kalau misalnya ordo M kali N-nya lebih besar kan nilainya bakal di input dengan nilai yang atasnya, yang awal duluan ya Pak ya. Kalau nilai ordonya lebih kecil itu dia bakal error atau gimana Pak? Terus kalau dia M kali N-nya lebih besar itu bisa digabung dengan fungsi NA nggak Pak? Jadi nilai yang kosongnya bisa di NA gitu. Itu sih pertanyaan aku Pak. Oke. Gue lupa sih istilah ordo ya. Ordo itu ukuran atau pangkat? Kalau pangkat rank ya. Ukuran Pak. Saya ingat saya ukuran M kali N. Oke. Kalau misalnya lebih kecil ya. Iya Pak. Oke. Misalnya ya yang ini aja nih ya. Sebentar. Gue gedein. Ini kan
vektor A ini ukuran lengthnya 16 ya. Sorry, 20 16 sih. Ingat yang tadi. Oke, length A ini 20. Terus misalnya kita mau bikin matriks dari A, tapi ukuran n-call-nya lah ya, misalnya sorry, n-row dulu deh. N-row-nya 2, terus n-call-nya sama dengan 2 misalnya. Ini kan nggak 20 ya, ini cuma 4. Ini. Berarti kalau di R nggak bisa dipotong gitu ya Pak? Dia nilainya. Ini Terus dipotong. jumlahnya. Dipotong gimana? Oh iya, ini kelihatan. Oh iya. Aku baca yang bawahnya doang Pak. 20 tidak sama dengan. Ini dipotong. Ya, tapi kasih warning kayak beda sih warningnya kayak tadi ya. Kalau tadi kan nggak sesuai ukurannya gitu ya. Atau sama aja. Kita coba ya. 20 ini coba kita 8 kali 3. Nah, beda ya. Warningnya beda nih. Kalau ini dia bilang 20 tidak sama 2 kali 2. Kalau ini kan bukan kelipatan ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Nah, tadi pertanyaannya kalau ada yang mau diisi NA gitu kan ya? Iya Pak. Kayaknya sih ini nggak ada sih, nggak bisa. Kayaknya nggak bisa ya. Jadi kita harus masukin sendiri NA-nya. Atau nih gue pindah lagi ke ini ya, ke bukunya tadi. Kelihatan? Terlihat Pak. Lia kok masuk lagi? Dia pengen pakai NIM lagi, Mas. Bentar. Padahal nggak perlu keluar loh, Li. Kalau mau pakai NIM tinggal ganti nama. Ya kali. Oke. Tadi ya pertanyaan keduanya Audrey, gimana kalau misalnya yang tadi ada lebih gitu ya, dia ngulang lagi dari awal, tapi kita nggak pengen atau jangan ngulang dari awal gitu, isi aja sama NA misalnya. Gue nggak tahu secara teorinya boleh ada nilai NA atau enggak di dalam matriks gitu ya. Tapi kalau di sini kita bisa ganti. Misalnya kita mau ganti dengan 0. Sorry. Kita bisa ganti dengan 0 atau ya NA juga bisa. Gimana caranya? Nah, kita ganti nilai elemen dari suatu matriks menggunakan operator assignment. Jadi matriks yang nilainya akan diganti itu ada di sebelah kiri, kemudian operator, nah nilainya 0 atau NA itu ya. Misalnya dari yang A ini gue hapus dari NA yang tadi ya,
Kita balik lagi ke R-nya. Ini gue hapus dulu. Dari misalnya kita bikin matriks M, matriks A, ukurannya jangan yang 20 ya, jangan kelipatan 20. Tadi misalnya 8 kali 3 gitu ya. Nah, kalau kita nggak nulis end row sama end call-nya, maka ini harus dipastiin posisinya sama ya. Yang pertama itu row-nya dulu, yang kedua baru kolomnya. Ini ya. Jadi M. Nah, yang 8 kali 3 itu 24. Berarti 4 ya. 4 elemen ini. 1, 2, 3, 4. Ini yang ditambah ya. Benar nggak? Iya, Mas. Benar ya? Nah, misalnya kita bikin dulu kayak gini, tapi ini mau gua ganti nih. Ya, jangan mengulang gitu ya. Misalnya jadiin 0. Maka berarti elemen yang mau kita ganti baris ke-5 sampai 8, kolom ke-3. Ini misalnya gua ganti dengan 0. Maka ketika kita panggil, yang tadi diulang dari elemen pertama vektor A, dia akan jadi 0. Atau kalau misalnya mau NA, ya, ini jadi NA. Itu ya. Kalau Jadi harus tahu posisinya dulu, Mas ya? Nggak bisa langsung di awal ya? iya, jadi nggak bisa langsung misalnya nggak usah di looping gitu ya, nggak usah ngambil lagi dari awal, langsung aja di CNA, itu nggak bisa. Repotnya kalau banyak gitu ya. Isi. Tapi ya belum ini juga ya. Belum tahu kegunaannya biasanya di mana. Iya. Atau kalau misalnya mau ngehapus gitu ya, misalnya ngehapus kolom deh gitu ya, kolomnya mau dihapus. Bentar, keyboard gue baterainya habis. Kenapa ya? Sebentar ya. Halo? Iya, Mas Saeb. Iya, Mas. Sorry. Tadi sampai mana? Oh, mau hapus kolom. Misalnya ya, dari matriks M ini, ya yang terakhir ini, gue mau buang kolom ketiga. Gitu ya. Kita bisa pakai dua cara, ya. Misalnya dengan ambil kolom 1 dan 2, gitu ya. Atau kalau kita mau permanen hapus gitu ya dari matriks M ini, kolom ketiganya kita bisa pakai 0. Oh, malah nggak bisa ya di sini. Oh, beda sama data frame berarti ya. Oke, ini gue baru tahu juga nih. Kalau data frame bisa nih pakai 0 buat ngehapus kolom
Ini nggak bisa berarti. Kita bisanya pakai akses. Oke. Apa lagi? Misalnya kita bikin gini ya. M. Mas, kalau ngilangin apa tadi? Kolom ketiganya. Apa baru mau dibahas di sini? Pakai yang min itu, Mas? Min 3 gitu. Oh iya, bisa juga. Juga ya? Baru ingat. Nah, misalnya M gini ya. Pinter loh pilih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang Audric tadi udah ya? Udah kejawab ya? Iya Pak, aman Pak. Sip. Berarti emang ini ya, kalau di R misalnya matriksnya ntar ukurannya besar banget, itu yang kata Kak Pilih juga, kita harus definisiin sendiri dulu, atau dari awal udah pas ngebuat matriksnya, sebelum dijadiin matriks udah dibuat dulu aja kali ya Pak? Iya. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan nggak? Kalian nggak perlu malu-malu loh. Belum, Mas. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke... Oh, bentar. Oke, yang tadi ya. Yang kita ngomongin soal teras. Ternyata kalau di Dila, di Mate namanya trace ya. Iya, Tres. Nah, kalau di STK di translate ke bahasa Indonesia namanya teras. Jadi misalnya dari kolom kita bikin matriks M lagi yang isinya matriks dari A, ukurannya kita samain ya, 4x4 ya, akan ada warning lagi tapi nggak masalah. Nah, tadi buat ngambil diagonal utama dari matriks M, kita pakai diag ini ya, 1 4 6 6. Nah, buat hitung teras itu kan sebenarnya tinggal dijumlahin ya, jumlah dari diagonal utama ini, itu dapat terasnya. Itu ya. Oke, kita balik lagi ke bukunya. Sekarang kita masuk ke array. Nah, array ini objek data gitu ya, yang dimensinya lebih dari 2. Kalau matriks kan cuma 2 tuh ya. Nah, ada baris, ada kolom. Nah, kalau array dimensinya bisa banyak. Beda array di R sama array di bahasa pemrograman yang lain kayak Python misalnya. Array-nya itu beda definisi. Jadi kalau kita ngomongin array ya suka beda ini ya. Yang dibayangkan beda gitu. Oke. Nah, misalnya array 3 dimensi lah, yang paling gampang yang bisa kita bayangin ya. Kalau array 3 dimensi dan ukurannya 3 ya, maka dia akan ke belakang ini 3. Jadi ini kan dimensi pertama, dimensi kedua, dimensi ketiga ya, ukurannya mau berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya dia cuma 1, ini sebenarnya sama aja dengan matriks. Ya.
Nah, kalau misalnya dimensi ketiganya lebih dari satu, bayangin kalau yang gue sih ngebayanginnya kayak ada lapisan gitu ya, layer. Bayangin kayak kertas, ada beberapa gitu ya, ada beberapa lembar kertas. Nah, misalnya di sini array 3 dimensi dan ukuran dimensi ketiganya ada 3 ya. Nah, cara bikin array itu functionnya array, kemudian vektornya apa gitu ya, kemudian dim sama dengan ya ukurannya berapa. Ini 4 kali 4 kali 2, berarti masing-masing layer itu akan ada 4 baris, 4 kolom, dan banyaknya layer ada 2. Kalau ini cuma satu kan ini aja ya, berarti kan sama aja kayak matriks gitu. Kalau ini matriks ya karena vektor ya, matriks ukurannya 4 kali 4 2 layer ya. Nah, salah satu array yang ada di R ya, yang bawaannya R itu data Titanic. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi yang anak itu ya, yang usianya dikategorikan anak kecil dan nggak survive Titanic ini, tahu ya, data Titanic kecelakaan apa insiden ya bilangnya, insiden Titanic ya, kan ada survive-nya yes dan no. Usia itu dikategoriin anak, adult ya. Nah, ini yang pertama itu kelasnya, kemudian yang kedua ini jenis kelaminnya. Nah, ukurannya di sini cuma 4 kali 2 sebenarnya matriksnya. Kelas ya kayaknya 4 kali 2 deh. Nah kan 4 kali 2. Jadi yang ini indeks ya, row names kalau kita bilangnya, nama kolom, nama baris. Jadi ini bukan data ya, bukan bagian dari data, datanya cuma ini doang. Jadi 4 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Makanya ukurannya dimnya itu 4 2 2 2. Berarti ini berapa? 4 dimensi ya. Dimensi pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau yang tadi ini dimensinya cuma 3. Tuh. Ada pertanyaan? Array ini agak membingungkan nggak? Dua itu dari mana, Mas Said? 2 yang ini Iya. dari sini. Age-nya kan ada 2 ya. Age-nya ada adult sama child. Survive-nya 2, yes dan no. Jadi ini untuk yang age ya, kategori age. Ini untuk yang survive. Kalau dua yang di depan, karena ukuran Ini ukuran kolom male dan female. Jadi datanya itu sebenarnya cuma yang ini nih ya. Ini bukan data, ini juga bukan data. Ini row names ya, yang kelas ini column name. Terus di sini kasih keterangan variabelnya apa. Oke. Ini sebenarnya bisa dibikin data frame ya kalau mau lebih mudah ngelihatnya. Nah, kalau mau dibikin data frame, nah sekarang kita masuk ke data frame kalau nggak ada pertanyaan. Mas Said,
Ya. Sebenarnya dari dulu bingung sih. Kapan kita itu harus pakai array ya? Ya dalam konteks apa gitu. Dari dulu tahu definisinya tuh array lebih dari 2 dimensi, tapi nggak tahu pengaplikasiannya. Sampai sekarang gue juga masih bingung sih. Karena jarang banget pakai array. Iya. Array ini termasuk objek yang emang jarang banget dipakai walaupun disediakan ya. Kalau di data analisis kita jarang pakai array. Mohon maaf, gue nggak bisa ngejawab Lia. Tidak apa-apa, Mas. Oke, makasih Mas Saeb. Mungkin kalau yang lain ada yang tahu gimana penerapannya, boleh share ya. Mungkin yang udah S2 lebih tahu, Mas. Itu yang nanya barusan S2, Pil. Iya sih. Itu kan sebenarnya mau ngobrol sama S2 aja. Awalnya nggak mau nyaut nih. Terpanggil ya. Kayaknya enak pura-pura nggak denger gitu. Mas, aku mau nanya lagi boleh nggak, Mas? Boleh, Drik. Pak. Nanya kok. Tadi kan array-nya kan berarti dimensinya 4x2x2x2. Kalau mau ngambil dari array itu kan, kalau ngeluarin array-nya sekaligus part-partnya, Mas ya? Iya, Pak ya? Manggilnya Mas aja. Pakai diralat kali. Ya bingung manggil Mas atau aja, Audrey nggak apa-apa. Iya, Bapak aja kok, Mas. Bapak aja. Bapak. Yang pertama itu biasanya yang ada di alam bawah sadar. Lanjut, Drik, gimana tadi? Ngambil Pak mau apa? Scroll ke atas sedikit, Pak. Nah, itu kan array-nya tuh langsung keluar pas di keluarin Titanic, jadi ada 4 itu ya, Pak. Kalau mau ngambil sebentar. Nah, ini kan Titanic itu array ya, Pak ya? Hasilnya kayak gini ya, Pak ya? Ya, ini ya. Yang ada 4 ini. Kalau mau ngambil salah satu, misal mau ngambil A Child Survive No, itu gimana? Buat narik. Kita balik lagi ke R-nya ya. Sudah kelihatan? Terlihat, Pak. Ini sama ya Titanic-nya ya. Nih. Terus kita cek dimensinya dari Titanic 422. Oke, misalnya tadi pertanyaannya gimana kalau kita mau ngambil yang ini aja gitu ya. Gitu nggak, Dik? Iya, itu aja, atau misal 2 dari 4 atau 1 dari 4-nya gitu. Ya, oke. Kita coba satu dulu ya. Titanic. Cara ngaksesnya mirip kayak Matrix gitu ya, pakai kurung siku. Terus misalnya ya, katakanlah ini yang paling gampang, lihatnya nggak usah scroll ke atas. Gue mau ngambil semua baris dan kolom tuh kan ya, jadi segini ini diambil, tapi buat yang ini aja lah misalnya gitu ya. Berarti kan baris kolom ini ya, ini baris di sini, ini kolom di sini, semuanya gitu ya. Terus untuk age-nya itu yang adult misalnya, bisa nggak ya kita pakai 2 ya, coba dulu ya. Incorrect number dimension karena yang ininya belum. Nah, kalau ini ya kita harus sebutin 4 dimensi karena dimensinya ada 4. Kalau cuma 3 error ya, karena dia bilang kurang nih dimensinya gitu.
Nah, yang dua ini, kalau di sini kan adult ya, karena age yang pertama itu child, yang kedua adult. Kenapa kok gue bisa tahu yang kedua itu adult? Ya ini urutannya, ini udah sesuai ya. Yang satu itu child. Ya, kalau kita lihat ini yang adult ya, you survive-nya yes. Nah, sekarang kan ini male-nya 57 ya, sama ini 192. Nah, kita bisa lihat dari situ. Oke. Yang survive-nya no bisa dicek ke sini. Yang age-nya adult survive no. Ya. Kalau pakai nama, gue nggak tahu bisa apa enggak ya. Nah, bisa juga. Nih ya. Terus kalau misalnya dimensi ketiganya kan survive yes no ya. Jadi kita nggak perlu nulis survive sama dengan yes. Misalnya gue mau langsung yes gitu ya. Ini ya, yang survive-nya yes. Nah, kalau ini udah diakses satu-satu gitu ya. Ini yang adult, ini yang yes. Berarti kan kita cuma ngambil ini aja nih. Nah, ini sekarang jadi matriks. Ya kayak matriks gitu ya. Terus kalau kita mau tahu dia matriks bukan, maka kita cek is matrix. Nah, dia true. Kalau kita ngambil yang ini ya, yes gitu ya. Yesnya survive-nya yes dan no, kita ambil keduanya, berarti kayak ini. Kita cek dia matriks bukan, maka dia akan jadi false. Karena ini belum jadi matriks nih, ini masih array. Kalau kita cek apakah dia array, nah, dia true. Kebayang nggak, Audrey? Iya kebayang Pak. Mungkin jatuhnya array itu jadi pas bisa dipakai buat eksplorasi data kali ya Pak ya. Explorers bisa sih, ya juga. Hasilnya ya, agregatnya dimasukin ke array bisa. Ya. Ada Pak baik. Kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Tuh, lihat pertanyaan lu tadi udah kejawab, contoh penerapannya. ini kan sebenarnya matriks dari tabel frekuensi ya. Ini kan tabel frekuensi. Nah, dibikin array. Oke, kita balik lagi ke bukunya. Kita ngebahas data frame kalau nggak ada pertanyaan lain. Oke. Semuanya pasti udah sering banget dengar istilah data frame. Mau itu di R atau di Python, keduanya pakai istilah yang sama, yaitu data frame. Cuma kalau di Python harus pakai library tambahan, yaitu pandas biasanya ya. Karena di Python itu nggak ada data frame. Kalau di R ini kan data frame memang udah bawaannya ya. Kalau Python harus install pandas. Walaupun biasanya mungkin udah ada juga di bawaannya. Tapi dia kayak kita harus aktifin dulu package misalnya tidyverse gitu ya. Walaupun tidyverse misalnya udah keinstall waktu kita install R-nya misalnya. Oke. Data frame ini kalau dibayangin itu kayak tabel di Excel ya, tabel ya, yang bentuknya udah tabel, yang biasanya udah warna-warni, terus di atasnya nama kolom gitu ya. Kalian tahu nggak bedanya tabel sama non tabel di Excel?
Non tabel apaan Mas? Kalau kita ngetik gitu ya biasa di Excel itu belum jadi tabel sebenarnya. Oh. Bentar ya, gue coba ambil contoh data. Nah, kelihatan belum ya, gue belum share Excelnya. Ini Excelnya kelihatan nggak? Kelihatan Mas. Kelihatan ya Excelnya ya. Salah. Tabel mana tabel? Convert to range tuh gimana ya? Bentar, gue lupa. Data enggak ya? Gue lupa sih. Ini kalau yang kayak gini ya kita kan biasa ngetik bentuknya tabel tapi begini ya kalau di Excel ya enggak. Nah ini sebenarnya bukan tabel pil. Oh, Ini tabular. karena belum dibikin tabel ya. Ya, Insert dulu ya. betul. Ini tabular ya. Tapi ini bukan tabel kalau di Excel. Kenapa? Karena kalau tabel sini kan ada format as table ya. Atau ini ya, tabel, my data has header. Nah, ini baru tabel. Kalau di Excel ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin kolom baru, kasih nama kolom baru. Nah, dia akan nambahin satu kolom. Kemudian kalau kita bikin perhitungan gitu ya, misalnya ini kan ada total harga, kita bikin yang sama lah ya, total harga itu kan kuantitas dikali harga satuan misalnya. Nah dia bentuknya gini. Kalau yang non tabel ini kan ketika kita klik ini gitu ya, I2, nah, di sini bukan kuantitas tapi jadi I2 itu kan ya. Iya. Nah waktu kita enter, kalau yang di non tabel dia cuma ngisi sheet yang kita ketik, terus kita harus copy ke bawah gitu kan ya. Nah kalau ini langsung ya. Kalau tabel ini langsung dia ngisi ke bawah. Iya. Ini ya contohnya. Paham ya bedanya tabel dan non tabel? Bentuknya tabular tapi belum tentu tabel. Tuh. Oke, ini gue pas. Balik lagi ke buku. Terus bedanya apa sama matriks? Kalau matriks itu kan nyimpen datanya sama ya. Kalau numerik semua, kalau karakter semua. Jadi kayak vektor kemarin yang kita bahas, kalau misalnya semua elemennya numerik kecuali satu nih ada yang karakter, maka dia akan convert semuanya jadi karakter. Itu ya. Nah, kalau matriks harus tipe data yang sama, numerik atau karakter seluruhnya. Kalau data frame, masing-masing kolom ya ke bawah
ini harus sama tipenya, tapi antar kolom ini bisa beda-beda. Ya kita udah ini banget lah ya, udah familiar banget lah kalau yang biasa kerja dengan data real gitu ya, ataupun di kuliah biasanya juga dibahas gitu ya. Ya antara ini sama variabel yang lain, kebetulan data empty cars ini contohnya sama semua, numerik gitu ya. Kalau ini kan nama row-nya ya, row names. Ini bukan bagian dari datanya cuma ini ke bawah, ini ya ke bawah, ini numerik semua. Oke, contohnya di R itu yang udah ada empty cars, iris, banyak lagi sih ya. Oke, kita bicara soal data frame, biasanya kita bicara soal tidiness ya, kerapihan. Maksudnya untuk masing-masing kolom itu jadi satu variabel gitu ya. Satu kolom itu satu variabel dan satu baris itu sebagai satu observasi itu ya istilahnya. Kemudian nilainya dari dalam masing-masing satu sel itu sebagai values. Ya. Ini yang di istilahkan dengan tidiness atau data frame terstruktur gitu ya. Nah, buat bikin data frame kita bisa pakai function data frame ya. Kemudian kita assign ke objek ya, kita kasih nama objeknya apa. Terus misalnya kita mau bikin data frame ya dari vektor, misalnya variabel pertama namanya x1 ya. Terus variabel kedua namanya v2. Di sini gue nyebutnya V1 ya. Ini ada yang salah nih. Ini V1 ya. Jadi yang X1 itu nilainya numerik 1 3 2 6 4, ada 5 ya, 5 elemen vektornya. Kemudian yang V1, sorry ini salah, karakter gitu ya. A kecil, A besar, C, D, E besar ya. Nah dari dua vektor ini ya, kita bisa buat sebuah data frame dengan X1, misalnya X1 V1 sama dengan V1 yang ini, atau ini V2 juga boleh. Itu ya. Boleh nggak kalau nggak usah pakai X1 sama dengan, boleh ya. Berarti namanya nama vektornya. Kalau kita mau beda, ini jangan X1 deh gitu misalnya ya. Misalnya yang ada angkanya apa ya, berat misal gitu ya. Berat, terus ini kategori misal gitu, boleh. Tapi penamaannya harus ngikutin aturan penamaan di R. Ini untuk nama. Oh ini nama objeknya yang ini. Ya. Nah kalau udah jadi, misalnya kita pakai data frame X1, kita assign, kita masukkan ke data 1 ya. Data 1 ini berarti variabel X1 ya, ini isinya. Variabel V1 isinya ini indeks ya, baris row name atau baris kenama. Nah, kalau Pak masih pakai versi 363 ke bawah, ya, R-nya versi 363 ke bawah, waktu kita bikin variabel vektor, variabel karakter, ya,
kemudian kita jadiin data frame, secara default kolom karakter ini akan jadi faktor. Nah, dia sebenarnya defaultnya kayak gini. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau ya udah karakternya sebagai nominal, bukan nominal ya, sebagai karakter aja gitu ya, nggak dibuat jadi faktor, baik itu faktornya kategorik nominal atau ordinal gitu ya. Tapi kalau yang versi 4, 0 dan seterusnya ini enggak, ini defaultnya false, jadi masih karakter biasa. Jadi kalau kita mau variabel karakter sebagai faktor, ya kita harus konversi. Oke. Terus ya buat tahu dimensinya atau ukuran dari data frame, berapa baris berapa variabel, kita bisa juga pakai dim sama kayak matrix tadi atau yang array ya. Hasilnya adalah sebuah vektor ya, ada 5 observasi dan 2 kolom atau 2 variabel. Atau kalau mau tahu struktur data frame-nya kayak gimana, nama variabelnya apa aja, berapa banyak observasi dan berapa banyak variabel ya, kita bisa pakai function str, atau ini dari singkatan dari strukturnya kayak gimana gitu ya. Nah, misalnya str data 1, dia tipenya data frame ya, kelasnya ada 5 observasi, 2 variabel. Variabel yang pertama namanya x1, tipenya numerik, isinya ini. Karena isinya cuma 5 gitu ya, sedikit, maka ditampilin semua. Kalau datanya misalnya berapa ratus baris, berapa ribu baris gitu ya, maka di sini dia akan jadi titik-titik. Jadi ini yang ditampilkan berapa baris pertama doang ya, berapa amatan pertama doang. Kemudian yang V1 ya, jenisnya faktor with 5 levels ya, ini ada 5 level. Jadi yang pertama itu data pertama ya, data di baris pertama itu A kecil, data di baris kedua itu A besar, dan seterusnya sampai D. Nah, ini karena masih ada lagi seterusnya, maka dijadi titik-titik. Kemudian kalau untuk faktor, ini ada titik 2 gini, buat nunjukin bahwa ini elemennya, nilainya ya, nilai aslinya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang A kecil ini sebagai 1 nilainya, A besar ini sebagai 2 gitu ya, C ini 3, D ini nilainya 4, terus tadi kan ada E besar sebagai 5 nilainya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Belum Mas, belum. Oke. Gampang ya? Mau bilang gampang nggak enak, mau bilang susah nggak. Gampang Phil. Gampang. Oke, selanjutnya tadi kita udah kenalan data frame itu gimana cara bikinnya. Walaupun kayaknya sih kita bakal jarang membuat data frame pakai vektor ya. Biasanya kita udah ngambil data, kalau udah di kerjaan kan datanya udah ada ya, baik itu di Excel, CSV, atau langsung ke database misalnya. Oke, nah seterusnya
gimana cara kita ngambil nilai dari data frame, mengakses nilainya. Kalau ya satu data frame sih ya tinggal sebutin aja data gitu ya, apa nama datanya. Nah misalnya gue mau ngambil nilai dari variabel x1 yang ada di data 1 tadi gitu ya, ngambil sebagai vektor gitu ya, pakai tanda dolar. Oke, jadi ini nama data frame-nya dolar, kemudian nama variabelnya. Nah, dia akan jadi vektor. Bisa juga pakai indeks ya, posisinya. Kalau x1 itu kan tadi ada di kolom pertama, ya kita pakai kurung siku, koma, ya karena kita ngambil kolomnya. Ambil semua baris kolom 1 ya, hasilnya sama dengan yang ini. Atau bisa juga pakai double bracket ya, dengan posisi variabel. Bisa juga pakai nama kolomnya, tapi pakai bracket kayak gini. Oke, kalau mau bikin variabel baru, ya kita bisa pakai ini. Jadi pakai dolar, terus nama variabel barunya apa? Kalau nama variabel ini belum ada, maka dia akan membuat variabel baru. Tapi kalau udah ada, dia akan nge-replace. Tuh ya. Jadi karena x2 ini belum ada, maka akan ada variabel baru di data 1 namanya x2, isinya 1 sampai 5 vektor numerik. Jadi sekarang ada 3 kolom atau 3 variabel x1, v1 sama x2. X2 ini yang isinya 1 sampai 5. Nah, sekarang kita lihat lagi struktur datanya pakai function str. Kelasnya data frame, 5 observasi, dan sekarang udah jadi 3 variabel x1, v1 sama x2. Ya, ini tadi masih sama. Ya, sekarang nambah ini jadi integer. Sampai sini ada pertanyaan? Mas, kalau yang data barunya itu lebih dari 5 gimana? Yang lainnya bakal ngikutin ngulang lagi atau gimana? Kayaknya kalau di data frame ini nggak ngulang deh. Ini kita coba ke R-nya ya. Kita cobain langsung. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Misalnya, gua copy dulu dari buku tadi bentar ya, biar nggak usah ngulang ketik. Nih ya. Oke, sekarang kita punya data frame namanya data 1. Namanya bebas ya, sekali lagi. Terus misalnya kita mau bikin variabel baru x2. Terus yang kita isi itu lebih dari jumlah barisnya, gitu kan ya, Dit ya? Iya, Mas. Misalnya katakan 6 lah. Karena data 1 ini ada 5 baris, kita tambahin 6. Ini. Jadi dia bukan ngulang, tapi error. Nah, kalau kita lihat lagi data 1 masih sama karena nggak di replace. Ya, kalau ada error, ya dia nggak akan replace dulu gitu ya. Gitu, Dit. Oke, Mas. Gimana kalau kurang? Misalnya 4.
Sama nggak kira-kira? Sama ya. Berarti harus nambah data sesuai barisnya ya, Mas. Ya, kalau mau nambah data harus sesuai baris. Kecuali kalau kita mau di bin, ditempel. Misalnya ada function namanya cbin. Ada cbin, ada rbin. Cbin ini untuk ngegabungin kolom. Misalnya ya, dari data 1 kita gabung dengan vektor 1 sampai 6. Nggak bisa juga ternyata. Kalau 5 sih bisa harusnya. Ini harus dikasih nama depannya nih. Misalnya X2 tadi ya. Oke. Gue balik lagi ke bukunya. Atau ada pertanyaan? Lanjut ya. Iya, Mas. Oke. Jadi sampai mana kita? Ini ya. Nah, kalau misalnya kita mau buat variabel baru di data frame dengan apa ya? Si variabel baru ini adalah operasi matematis ya dari variabel-variabel yang ada di data tersebut. Gitu ya. Misalnya kita buat variabel baru X3. X3 ini adalah penjumlahan dari X1 dan X2 yang ini. X1 dan X2. Itu ya. Jadi kita assign nama data frame-nya $, kemudian nama variabelnya. Sekali lagi, kalau ini belum ada akan jadi variabel baru, tapi kalau udah ada akan di replace. Ya, kemudian assign. Nah, di sini kita tulis nih data 1 $x1 ditambah data 1 $x2. Ya. Nah, ini X3 akan jadi penjumlahan. Ini contoh simpelnya. Tentu bisa lebih banyak lagi ya contohnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Mas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke pembahasan terakhir, list. Sebenarnya agak susah buat ngejelasin list ini karena list ini termasuk objek yang kompleks di R. Ya. Biasanya orang ngebahas list ini di depan, ya mungkin setelah matriks atau setelah array gitu ya. Nah, kalau gue biasanya ngebahas list ini setelah data frame atau yang terakhir lah. Ya. Oke, objek list ini ya pada dasarnya sih mirip kayak vektor gitu ya. Cuma elemennya bisa macam-macam, bukan cuma beda gitu ya, bukan cuma beda antara numerik dan kategorik. Tapi bisa macam-macam, bisa matriks, bisa vektor, bisa list itu sendiri gitu ya. Jadi list dalam list, data frame dalam list gitu ya. Walaupun sebenarnya data frame itu dia sebenarnya list juga gitu ya. List yang dibuat menjadi tabular.
Jadi kalau list ini elemennya bisa vektor, faktor, matriks, array, data frame, bahkan objek-objek yang belum kita bahas sampai hari ini, ya misalnya model, hasil kalkulasi dan sebagainya, gitu ya. Nah, yang kompleks biasanya disimpan dalam bentuk list. Ya, model prediktif kita bisa masukkan juga ke dalam list. Misalnya kalau contoh yang lain kayak clustering gitu ya, pakai k-means, misalnya di skalanya di standardize dulu. Nah, center kalau standardize-nya pakai normal gitu ya, dikurangi rataan dibagi standar deviasi. Nah, nilai rataan sama standar deviasinya kan harus disimpan ya. Terus juga yang centroidnya harus disimpan. Nah, itu bisa disimpan ke dalam objek nama bentuknya list. Nah, list ini ini ya bisa macam-macam. Ini vektor, numerik, ini karakter, terus ini vektor juga, ini data frame. Ya, di dalam satu list. Ya, bentuknya gini. Ya, jadi indeksnya dia pakai double bracket. Kalau matriks tadi kan satu aja ya, kurung sikunya. Kalau list itu double. Jadi ini elemen pertama dari list, ini elemen kedua, ini elemen ketiga, ini elemen keempat. Nah, ini kan data frame. Ini vektor numerik, ini karakter, ini juga sebenarnya vektor numerik tapi skalar. Penggunanya banyak kalau list dibanding array tadi ya. Kalau list ini biasanya dipakai di function gitu ya, di dalam sebuah function dan macam-macam. Cuma emang agak susah untuk menjelaskan list itu secara detailnya kayak gimana. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Mas. Belum ya. Oke. Ini kalau nggak ada pertanyaan kita udahan nih. Mau nanya deh Mas Saif. Oke. Dites tuh Mas Saif, dites. Ya Hati-hati, Mas. Ya, gimana, Bet? salah mulu deh. Kan list ini isinya bisa macam-macam ya Mas Saif. Kadang tuh kalau mau ngeluarin salah satunya kan bisa akses pakai indeksnya ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ngeluarin semuanya itu dia bisa nggak? Apa jadinya error? Sorry, ngeluarin semuanya tuh gimana? Misalnya nih dalam satu list itu dinamain list A yang isinya macam-macam tuh, ada matriks, ada kan bisa kompleks juga sampai model prediktif. Nah, itu bisa dikeluarin kalau misalnya nih tadi dinamain A gitu ya. Terus kita klik A terus di run gitu. Itu tuh bakal keluar apa? Kebayang nggak ya Mas Tef? Kalau vektor itu kan elemennya satu-satu gitu ya. Jadi kalau pas kita namain suatu vektor itu vektor A, terus kita panggil dia vektor A, dia bakal keluar ya satu baris dengan elemen-elemennya gitu. Oh, oke. Misalnya gini ya. Ke bawah dia aja. Ya. Misalnya list tadi ya, ini ya. Kalau kita panggil gini dong, ini R-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, L. Iya deh. Atau kalau misalnya di dalam list ini punya nama ya masing-masing. Misalnya ini L1, ini L2, ini L3. Namanya beda-beda nggak apa-apa ya. Biasa. Nah, L-nya sekarang kayak gini nih. Kalau udah punya nama, sekarang indeksnya berubah. Dolar terus namanya. Kalau tadi kan pakai double bracket ya. Nah, kalau misalnya
kita mau akses atau ngambil katakan data frame yang ini nih, gitu ya, dari list L ini. Kita bisa pakai, kalau pakai namanya kita bisa pakai L4. Nah, ini muncul ya masing-masing dari list ini apa aja isinya nih. Atau karena kita tahu misalnya ini ada di indeks keempat dari list, maka kita bisa pakai double bracket. Halo? Oh, Nah, iya. Hilang ya sering gue ya. Unstable tadi. Ini ya. Jadi bisa pakai L4 atau $L4. Oke. Ini ya, misalnya lah ada L5 gitu ya. Dia hasil dari modeling misalnya gitu ya. Katakanlah yang gampang, kita coba bikin model regresi lah gitu ya. LM dari data apa ya, MPG, semua variabel dari data empty cars misalnya. Nah, L5 ini kan model ya. Summary L5. Nah, ini model. Nah, sekarang kita tambahin misalnya ke L yang tadi. L5 sama dengan L5. Nah, sekarang L-nya itu bentuknya gini nih. Oh, oke. Modelnya yang tersimpan. Modelnya disimpan. Nah, kalau kita mau Iya. ambil modelnya ya tinggal L5 gitu ya. Nih, kalian lihat tipenya beda ya. Ini data frame. Oh iya benar. Ini list sebenarnya. Ya, objek yang kompleks lah ini. Nah, ini sebenarnya L5 yang ini nih. $R5 sebenarnya hasil regresinya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kita mau summary modelnya, ya tinggal L5. Oke? Oke, ya. Sip. Ada lagi pertanyaan? Enggak, Mas.